Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di dalam konferensi ini. Kita mau sedikit berbagi informasi, tapi perkenalkan mohon izin saya berdiri. Mohon maaf tadi disampaikan di depan, sebenarnya perkenalkan diri, saya Puguh Wayudi, saya sebenarnya staf dari Pak Asto dari di bagian kesejahteraan hewan. Saya kebetulan di bagian advokasi kesejahteraan hewan. Posisi kami juga merupakan salah satu focal point dari Indonesia untuk UA terkait dengan kesejahteraan hewan. Lanjut, Mbak. Ya. Oke. Beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas nanti, sebenarnya kami tidak menggurui ya dari teman-teman yang sudah incas di kesejahteraan hewan, tapi kami ingin menyatukan persepsi bahwa kita di kesejahteraan hewan ini perlu konsep yang disebut sebagai one welfare. Jadi dari five freedom, kemudian five domain dan one welfare. Jadi apa yang disebut dengan konsep five freedom, kita sudah tahu bahwa 5 kebebasan yang harus diterapkan oleh kepada hewan selama hewan itu ada intervensi oleh manusia. Jadi itu sepakat dulu. Jadi kalau hewan tidak ada intervensi manusia ya fine-fine aja, bebas. Kemudian konsep five domain, ketika hewan itu lebih ke satwa liar. Jadi pendekatan kalau di satwa liar itu lebih pada prinsip kebebasan di lingkungannya. Jadi ada pemenuhan kebutuhan fisik dan mental. Nah, fisik ini yang dipenuhi dari five freedom tadi. Kemudian kalau five freedomnya bagus, maka mentalnya bagus, emosional bagus, dan juga dipengaruhi oleh interaksi. Nah, interaksi hewan dengan hewan, kemudian hewan dengan manusia, dan hewan dengan lingkungan. Jadi 3 interaksi itu. Nah, konsep five domain ini yang lebih dekat dengan satwa liar karena memang membutuhkan ruang lingkup yang lebih luas. Tapi kedua prinsip ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwi Bagja bahwa hampir sama sebenarnya, ya, tidak ada perbedaan di situ. Nah, cuman sedikit lebih tajam. Dan konsen World Organization for Animal Health saat ini peralihan dari animal welfare ini akan beralih ke five domain, dan itu sudah sedang beberapa aktivis sedang ingin menyamakan persepsi itu, untuk mendekatkan konsepsi itu. Yang ketiga itu prinsip one welfare. One welfare ini prinsip yang menyatakan bahwa manusia, hewan dan lingkungan itu berdiri dalam satu bumi yang sama. Jadi ketika bumi ini sama dihuni oleh beberapa komponen itu, maka ekologisnya ini harus berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada ketimpangan di situ. Nah, kebijakan inilah yang menjadikan kita semakin bijak untuk memuliakan hewan dengan baik, kemudian memposisikan diri sebagai manusia yang baik dan lingkungan yang stabil, sehingga fungsi ekologis ini akan fungsi dengan baik. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Ini yang kami jelaskan tadi sekilas. Nah, kita bicara one welfare. One welfare ini merupakan konsep yang mengakui bahwa manusia, hewan dan saling ketergantungan pada lingkungan ekologis yang berfungsi dengan baik. Tadi kami jelaskan di sini bahwa bagaimana menjadi hewan yang baik. Hewan yang baik itu harus dipenuhi dari tadi prinsip five freedom atau five domainnya tadi. Ketika itu terpenuhi, maka akan memberikan impact yang positif bagi manusia, yaitu produktivitas dan produksi dan produktivitasnya akan tinggi dan kesejahteraan untuk manusia akan baik. Nah, ketika jadi manusia, kita seperti apa? Nah, manusia harus bijak, tidak menganiaya hewan, kemudian memperlakukan dengan baik, kemudian tidak mengeksploitasi juga hewan. Nah, konsep di sini one welfare ini, kita di sini harus sepakat bahwa hewan itu makhluk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi bukan makhluk yang dibebaskan terus manusia tidak boleh memanfaatkan. Ini konsep one welfare, bukan kita bicara konsep
bukan kalau kita mengenal ada namanya animal lovers, kemudian animal welfare, kemudian animal right. Nah, kalau animal right mungkin akan sedikit berbeda. Ini konsep yang kita tanamkan di sini. Kemudian yang ketiga terkait dengan lingkungan yang produksi baik ini, kita tahu bahwa isu-isu di nasional dan internasional, bahkan beberapa negara mengklaim bahwa ketika peternakan peternakan menjadi dieksploitasi, kemudian diindustrialisasi, akan berpotensi menjadi potensi timbul peningkatan gas karbon dan lain sebagainya yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, mungkin dari beberapa penelitian sih dengan justifikasi itu. Tetapi apakah sepenuhnya peternakan itu yang mendukung tingkat tinggi terhadap emisi global atau pemanasan global? Nah, ini fungsi lingkungan di sini. Ketika kita menerapkan animal welfare yang baik, tentunya gas amonia misalkan ya di dalam peternakan akan turun, kemudian hewannya juga akan sehat, tidak ada penyakit. Nah, itu ekologisnya akan baik, dan saya pikir itu akan mereduksi jadi kerusakan lingkungan yang terjadi di sini. Dan ini kita tidak hanya di dalam hewan produksi, tapi kami juga melihat pada satwa liar, kemudian ikan mungkin ya, itu semua merupakan bagian-bagian yang sangat kompleks. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan di paparan sebelumnya, lanjut lagi aja, pembagian kewenangan, lanjut. Nah, yang kami tekankan karena kami di Kementerian Pertanian bahwa kami menangani terkait dengan hewan produksi, yaitu hewan budidaya, kemudian hewan laboratorium, hewan kesayangan, dan juga hewan jasa. Fokusnya di situ. Dan mungkin beberapa kami juga ikut bersinggungan dengan satwa konservasi mungkin ya, yang ditangani oleh KLHK, dan kita saling kolaborasi, dan juga mungkin dari terkait dengan satwa akuatik. Walaupun sebaiknya konferensi yang seperti ini hadir juga dari teman-teman KLHK dan dari akuatik, dari KKP, karena isu-isu yang sangat tinggi yang terkait dengan welfare sebenarnya banyak terjadi pada satwa liar. Mungkin nanti next yang untuk konferensi yang ketiga mungkin ya. Nah, bicara dengan kewenangan apa sih peran dari Kementerian Pertanian? Yang pertama, kami sebagai government terus mendukung untuk menyusun regulasi. Jadi kita di dalam di animal welfare strategi dan standar kesejahteraan hewan, yang pertama kita adalah menguatkan terkait dengan regulasi, karena dengan dasar regulasi, adanya pedoman, adanya aturan, maka kita akan mudah bergerak dengan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran. Ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, baik itu melalui kegiatan edukasi, kemudian kegiatan gap survei, mungkin penelitian-penelitian, baik itu yang dilakukan oleh teman-teman yang di perguruan tinggi, mungkin juga teman-teman yang di NGO. Nah, itu semua silahkan, kita memberikan kebebasan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kita bersama. Kemudian yang ketiga, kita terus melakukan peningkatan penerapan, contohnya dengan melakukan kegiatan koordinasi nasional. Kemudian kita juga melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan di berbagai fokus. Misalkan kalau tempat kami ada di unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Pertanian, kemudian di dinas, di UPTD, kemudian juga mungkin di shelter, kemudian di hewan pekerja di di berbagai kota. Itu merupakan tindakan yang kita lakukan, dan mungkin kita juga tidak bisa sendiri, bahkan ikut bersama dengan teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu kita melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, pengawasan dan pembinaan ini terus terang ya masih minim, masih lemah. Bahkan kita seringkali hanya mendengarkan dari laporan dari teman-teman, jangan dapat informasi ada tindakan kejapan di sini dan sebagainya, dan dapat kita tindak lanjuti, walaupun mungkin tidak sepenuhnya mungkin menjadi kepuasan dari teman-teman semua yang seperti yang diinginkan. Mungkin ke depan kita juga perlu ada semacam platform yang mungkin perlu untuk menampung
yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penganiayaan yang dilaporkan dari masyarakat kepada kami. Mungkin itu fokus 4 fokus peran Kementerian Pertanian yang secara singkat, tapi sebenarnya kegiatan sangat banyak sekali. Lanjut. Oke, ini strategi nasional tadi sudah disampaikan di depan di slide yang sebelumnya. Lanjut. Nah, bicara karena kita fokusnya di regulasi ya, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki peraturan terkait dengan kesejahteraan hewan sebenarnya sudah sejak zaman Belanda bahkan. Kita setelah zaman kemerdekaan kita juga memiliki undang-undang nomor berapa itu? Nomor 6 tahun 67, tapi sebelumnya kita punya KUHP ya nomor 1 tahun berapa 1946 yang sekarang direvisi. Mungkin Bu Ganarse dan Bu Wiwi dan teman-teman sekalian yang fokus terima kasih fokus menangani KUHP dan sudah berhasil direvisi tahun 2023 kemarin. Secara perkembangan terkait dengan kesejahteraan hewan sebenarnya dari kalau dari kami di Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tahun 67 tadi kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 dan diubah kembali menjadi 41 tahun 2014. Nah, dan saat ini hari ini di Bidakara di Jakarta juga sedang untuk melakukan revisi undang-undang tersebut. Artinya pemenuhan kebutuhan regulasi ini sangat penting dan menjadi dasar nasional untuk bertolak melakukan kegiatan. Tidak hanya di situ, ini kita bicara di bidang peternakan. Kalau di bidang satwa konservasi, di sana ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 terkait dengan satwa konservasi dan di bawahnya ada terkait dengan kesejahteraan satwa dalam permentannya dan Perdirjen. Jadi Perdirjen Nomor 9 tahun 2011 terkait dengan pengelolaan kesejahteraan satwa, penilaian kesejahteraan satwa. Nah, disitulah aspek domain itu diterapkan melalui beberapa kriteria tadi. Ini sedang teman-teman KLHK juga saat ini sedang siap untuk melakukan berbagai penilaian baik itu di lembaga konservasi umum dan khusus. Walaupun kita melihat beberapa berita di media masih sering terjadi abas ya atau penganiayaan. Sebenarnya itu mungkin hanya karena ketidaksepahaman terkait dengan welfare itu sendiri. Nah, kemudian di bidang perikanan kita juga teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ada undang-undang perikanan dan juga ada undang-undang terkait dengan peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan ikan budidaya. Nanti kalau lebih incasnya silahkan ditanyakan di bagian KKP, karena kalau perikanan ini biasanya lebih budidaya dari mulai pembudidayaan, kemudian ditangkap, kemudian dipindahkan sampai dimatikan. Nah, itu ada welfare-nya di situ. Nanti bisa dibaca sendiri di permen ikan. Ini mungkin sekilas. Kemudian kalau untuk di bidang peternakan kita juga seiring dengan sejalan kita mengadopsi ya namanya SNI Standar Nasional Indonesia terkait dengan rantai pasok pangan, itu tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah kita terkait dengan welfare kita adopsi dan itu nanti bisa dipakai untuk standar nasional Indonesia. Dan tidak hanya di situ, tentunya kita juga memiliki beberapa visi ke depan untuk bikin regulasi terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan, baik itu hewan budidaya, kemudian hewan jasa, kemudian hewan hewan jasa, hewan kesayangan, kemudian terkait dengan pengendalian populasi hewan, kemudian ada banyak bab lagi, pokoknya semuanya ada di dalam permentan itu nanti ke depan. Lanjut. Oke. Dokter Pugu izin ya. 5 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini standar yang ada di internasional, yaitu di World Organization for Animal Health. Kami hanya menyampaikan sekilas bahwa di sana ada 15 panduan yang terkait dengan kesejahteraan hewan, baik itu mulai dari pengangkutan darat, laut dan udara, kemudian hewan pekerja, kemudian budidaya
broiler, kemudian sapi perah, sapi potong. Yang terakhir yang saya ikuti terkait dengan reptil, pemanfaatan reptil untuk diambil kulitnya dan produk lainnya. Nah, OIE saat ini, WAH ya namanya, WAH saat ini sedang menyusun permintaan terkait mungkin yang tadi disebutkan di sebelah terkait dengan kid free ya atau laying hen. Nah, chapter 7.set. Nah, itu sebenarnya belum jadi diadopsi karena masih ada perdebatan di antara negara, dan beberapa negara mengklaim bahwa itu akan membawa potensi berakibat kurang baik terhadap industri perunggasan di negara masing-masing, intinya seperti itu. Jadi lebih ke sektor ekonomi. Tapi kalau dari sektor welfare-nya saya pikir juga baik. Nah, ini nanti diserahkan kembali ke preferensi produsen dan konsumen. Jadi kalau Indonesia sendiri dalam posisi kita mendukung, tetapi diserahkan ke konsumen untuk mendapatkan harga yang murah. Karena kita tahu negara kita banyak yang belum bisa makan telur saat ini. Jadi kita untuk mengatasi stunting ya kami masih mempersilahkan untuk memproduksi telur dengan kandang baterai. Terus terang seperti itu. Nanti ke depan mudah-mudahan dengan terbukanya welfare wawasan welfare akan lebih baik keserawannya. Lanjut. Ya. Nah, regulasi kesehatan hewan yang kami sampaikan di sini sudah ada beberapa yang saya sampaikan tadi juga. Nah, juga ada terkait dengan permentan mungkin yang perlu saya tekankan untuk pembuatan kopi. Nah, kopi luwak ini sudah lama sebenarnya, tapi terus terang kami buka di sini untuk wawasan, dan sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan justifikasi ilmiah yang ada saat ini. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan perbaiki regulasi itu. Lanjut terkait dengan lanjut di KUHP. Ya. Terima kasih kepada tim yang sudah menyusun kitab undang-undang hukum pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 menit lagi. Siap. Tahun 2023. Di sana sudah dijelaskan sanksinya yang sangat tegas daripada KUHP yang lama yang sangat ringan, hanya sekitar Rp4.500. Nah, sekarang sudah sanksinya mungkin ada yang 1 juta, 10 juta yang kategori 2, dan kategori 3 sampai 50 juta. Nah, ini mudah-mudahan ke depan terkait dengan pasal-pasal penganiayaan hewan ini bisa kita cermati bersama dan bisa dijadikan acuan. Yang kami ingat di pasal KUHP tersebut, mungkin nanti Bu Ganarsia lebih lebih dalam menjelaskan itu. Yang saya ingat bahwa di pasal 337 itu dapat dikenakan sanksi kategori 3 karena seseorang yang bisa menganiaya hewan sampai cacat, luka atau mati yang bahkan lebih dari seminggu, seperti itu, kurang lebih seperti itu bunyinya. 1 menit lagi, Bu. Iya. Lanjut lagi mungkin nanti kalau KUHP juga di sana juga sudah mencantumkan terkait dengan bagaimana pengangkutan hewan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan atau surat veteriner. Jadi harus ada pemenuhan welfare di sana, mulai dari persiapan, loading selama perjalanan, unloading sampai di lokasi tujuan. Mungkin itu saja, nanti untuk KUHP bisa dengan Bu Ganarsi dan kita diskusikan bersama untuk koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.